Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 36. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Dia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lena. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu?
Sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu, ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Pada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakku lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya, aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya, bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu, dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kurap. Kemudian, siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Demikian. Saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 22. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap,
untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemudian, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan bagi mereka yang telah tersedia tempat ke dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dan mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Demikianlah firman Allah. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Sarma dan Pak Mulia serta Ibu Juni Herawati. Selanjutnya kita akan dengar renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Pendeta Hedon. Silakan Pastor Joseph Poljang. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu setiap hari ya.
Kalau kita menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh hati, dengan penuh cinta, dengan hati yang penuh dengan kesederhanaan, saudara ya. Kalau hatimu pengennya muluk-muluk ya nggak dapat. Itulah yang muluk-muluk itu ya, salah satunya menghalangi jawaban doamu. Atau itu sudah di depan mata, kamu nggak mau karena kamu pengennya muluk-muluk. Padahal step by step itu penting. Ya, saudara, saya waktu kecil miskin, saya sering cerita ya. Miskin sekali, miskin. Miskin namanya miskin apa sih? Besok mau makan tuh bingung makan apa besok. Ya, kita alami. Lalu ya kita semua hidup di dalam sangat-sangat simpel, sederhana. Ya kita jarang sekali beli pakaian baru, jarang ya. Ya bekas dari saudara-saudara kita ya. Kecuali sepupu kita, saudara kita, ya om tante saya yang ngasih pakaian baru Natal misalnya ya, itu baru kita punya pakaian baru tuh. Ya, nah, kemudian ya sesekali ya, tapi dalam berapa tahun ya baru kami beli pakaian baru. Pakaian seragam sekolah pun kita seragam bekas ya, bekas lungsuran dari mana-mana. Jadi sudah biasa ya saudara ya dengan kemiskinan. Tetapi ya kami berjemaah di gereja ya Pentakosta karismatik yang kalau khotbahnya pendeta itu ya datang kasih, wah saya baru diberkati Tuhan, punya dikasih mobil baru, wah Tuhan berkati saya dikasih rumah baru gedong, wah saya baru pulang dari Amerika, saya baru pulang dari Israel. Nah itu khotbahnya begitu terus saudara. Saya nggak tahu seberapa banyak itu mempengaruhi kehidupan kalian khotbah-khotbah seperti itu, tapi itu sangat berpengaruh sama saya. Saya pernah cerita ya, kenapa? Saya kalau dari kecil, umur 10 tahun ya, ditanya, kenapa nanti besarnya mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Orang miskin loh, saya miskin loh saudara ya. Jadi kalau ditanya, mau besarnya mau jadi pendeta. Kenapa? Karena pendeta-pendeta itu palente-palente. Ya, waduh. Limis, rambutnya, ya, saudara ya, sepatunya mengkilap, tato kulit, wah, apa namanya, sabuk kulit, jasnya klimis, necis, saudara ya. Wah, pokoknya luar biasa ya. Mobilnya begitu parkir, pendetanya mobilnya pakai sedan, nggak tahu merek apa, saya nggak ngerti merek dulu ya. Wah, mobilnya pendetanya pakai sedan, ya. Terus wah istrinya, wah pokoknya yang jambul-jambul wangi segala macam ya. Terus itu keluar tuh nanti ada mobil lain pengawalnya banyak ya. Wah, saya kepengen kayak gitu saudara ya. Apalagi ceritanya saya baru pulang dari Israel, dari Amerika, dari Eropa, pulang dari mana-mana. Nah, saya di penjara, saudara. Banjaran, Adiwarna, kota kecil sekali saudara ya. Di peta nggak ada. Aduh, kasihan deh. Jadi kalau tanya besarnya mau jadi apa, saya ngelihat pengusaha. Bapak saya bolak-balik bangkrut. Saya ngelihat orang jadi karir. Ya, jadi bank kok kayaknya pendetanya lebih suki, lebih klimis. Jadi kalau saya tanya mau jadi pendeta, wih, buat jadi hamba Tuhan. Saya dulu nggak menyadari, saudara ya. Itu bawah sadar saya. Saya baru tahu itu ya setelah saya kemudian masuk dalam dunia kerja nyata ya. 2010, 2000, tahun 2000 sampai 2010 saya tuh benar-benar masuk dalam realita kehidupan. Dan Tuhan murnikan hati saya. Sehingga sekarang kenapa pengen jadi hamba Tuhan? Mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu, saudara ya. Jadi saya jadi hamba Tuhan, nah Tuhan suruh, ya sudah. Pengennya kerja lainnya. Tapi ya udah, adanya ini, ya sudah kerjanya ini aja. Ya. Tetapi Tuhan ajari saya satu hal. Satu hal yang amat sangat remah, begitu remah dalam hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan hari ini. Yaitu hidup sederhana, bersahaja, saudara ya. Jauh dari semua kemewahan tersebut. Saudara ya, bahkan beberapa orang menawarkan kemewahan saya tolak. Oh, bukan sombong, bukan. Bukan sombong, bukannya sok menolak, saudara ya. Ada orang nawarin, Pak, jalan-jalan pakai Star Cruise ya, Pak. Sama istri berdua. Nanti kita bayarin. Saya bilang, waktu kemarin, enggak lah.
Bukan sombong, saudara, bukan. Lalu sekarang kalau Anda tahu saya jalan-jalan pakai Star Cruise, Anda mau nyumbang lagi nggak sama saya? Kamu aja belum pernah naik Star Cruise. Lalu kamu lihat saya pendetanya naik Star Cruise, mau nyumbang lagi nggak, donasi lagi nggak? Ya enggak lah, dan goblok kamu kalau nyumbang. Goblok. Kamu aja nggak pernah naik Star Cruise, saya naik Star Cruise, lalu kamu nyumbang lagi. Goblok kamu, saudara. Itu ya. Kamu disuruh nyumbang pendeta-pendeta yang hidupnya mewah, yang tasnya harganya 30 juta. Oh haleluya, kita mau beli pesawat jet pribadi. Kamu naik pesawat dari Jakarta Semarang aja belum pernah. Mau nyumbang pendeta beli jet pribadi. Goblok kamu. Goblok lah, saudara. Gimana sih otaknya dipakai? Wah, saya dulu heboh, saudara ya. Wah, saya nyumbangnya berani nyumbang pendeta ratusan juta supaya kerajaan Allah. Saya nyumbangnya pendetanya, saudara ya. Supaya saya diingat sama pendetanya. Oh, diingat, pendetanya ingat sama saya. Didoain mati-matian sama pendetanya, saudara ya. Nah, tapi bodoh, saudara ya. Saudara, mengapa ada keinginan siapa di sini kalau kamu punya uang banyak, coba kamu bayangin kalau hari ini ya kamu punya uang 1 miliar, itu uangmu sendiri, bukan utang, bukan uang pedagang, tapi uangmu sendiri punya itu uangmu 1 miliar. Dalam pikiranmu kamu pengen ngapain, saudara? Siapa yang di sini kemudian pengen beli mobil mewah? Siapa yang pengen kemudian beli rumah yang bagus? Siapa yang pengen punya tas mewah, barang-barang mewah? Dari mana inspirasi itu, saudara? Dari pendetamu, saudara. Coba kalau pendetamu hidupnya sederhana. Dari panutanmu, siapa yang jadi panutanmu? Ya kan pendeta kan? Kalau panutanmu hidupnya sederhana, begitu kamu punya uang banyak, saudara, kamu pengennya apa sekarang? Jalan-jalan, Pak? Enggak. Pengennya apa? Aku pengennya ngasih makan orang juga, Pak, kayak Pak Paul. Benar nggak, saudara? Kalau hamba Tuhan, kalau panutanmu adalah orang-orang yang bergaya hidup mewah, kamu lihat betapa enaknya orang-orang hidup sederhana. Tapi ketika hamba-hamba Tuhan bergaya hidup mewah, maka kamu kan ngejar, kamu kepengin. Kan itu kan teladanmu kan. Tiap hari coba jam segini saya masih pulang baru pelayanan, baru ngurusi masalah. Ya jemaat. Ya kan? Jam berapa di sini nih? Jam setengah 12 ini ya. Setengah 12 malam. Ya kan? Naik mobil Volvo butut, ya nggak mogok, butut, Volvo tua 2009, ya kan? Dengan hidup sederhana. Lalu Anda mau menyontoh kemewahan apa? Malu kan? Bulianti aja ketemu saya udah bawaannya ya biasa ikut pendeta hebat Bulianti itu kan. Ketemu saya dorong gerobak, ya saya bilang ini gerobak sudah menangkan banyak jiwa loh Bulianti. Oh Pak, pakai sandal jepit dorong gerobak. Umat Judi sampai ketawa terbahak-bahak. Saya ketawa terbahak-bahak, di foto, dibikin videonya sama Ana, saudara ya. Seneng kita ngerjain Bulianti. Saltum pokoknya. Ya lu biasa pergi sama pendeta Edon, sekali ya pergi sama Nabi Koboi. Dorong gerobak. Ya kan, pakainya mobil rental, gerobak. Pakai gerobak. Mumet ndase. Saltum pokoknya Bulianti datang kemari saltum. Sekarang nanti kata beliau saya kalau datang lagi saya udahlah gak usah macam-macam, udah dandan habis, dorongnya gerobak. Perginya ke Swiss, perginya ke Zurich, mau dodok habis. Aduh, kota mode ya saudara, ini cuma dorong gerobak tok. Mumet ndase, saya ketawa terbahak-bahak saudara ya. Itulah kehidupan kami hamba Tuhan, saudara ya. Itulah kehidupan kami. Kesederhanaan itu nomor 1. Saya jadi anak saya. Hidup sederhana enak. Sehingga kamu nggak dituntut sesuatu. Begitu kamu kumpul lingkunganmu orang-orang jahat, tinggal aja. Itu bukan kita. Karena tinggal apa-apa itu bukan kita. Sekalipun uangnya banyak sekali, itu nasinya kita kan banyak dibanding dengan pendeta-pendeta yang beberapa pendeta yang suka hedonisme.
ya donasi kita lebih banyak. Nah, tapi kan bukan uang saya, ya kan? Itu uangnya Tuhan. Saya mau nyentuh aja, mau minta cover aja, wah, oh ya nggak bisa sembarang bendahara kita galak, nggak boleh. Ya saya juga tahu nggak boleh sembarangan. Tolong bikin ini, tolong. Oh nanti dulu, harus lapor jelas dulu, ini harus begini. Oh iya, memang harus begitu. Karena itu bukan uang saya, itu uang Tuhan. Sekalipun pelayan, oh tetap nggak boleh, harus jelas buat apa ini, mana uangnya, pertanggungjawabannya mana, harus jelas. Oh iya nih lampu angernya diganti lampu sepeda katanya Andreas. Dulu lampu angernya rusak, aduh mati gara-gara diinjak sama pastif itu ya, apelnya mati, akhirnya dalamnya pakai lampu sepeda saudara ya. Kita akalin pakai lampu sepeda kelip-kelip, masih ada sih kakalin. Aduh, luar biasa, haleluya saudara ya. Tapi indah saudara pelayanan begitu, karena kami hidupnya di level itu, maka kita ketemunya orang-orang level itu, dan banyak sekali orang-orang level itu saudara ya. Orang level-level yang sederhana, dan kita ketemu dengan orang-orang sederhana, mungkin orang nggak kagum sama saya, tapi kita punya banyak teman yang bantuin ya saudara ya. Ya karena kita hidup di sana, dan itu enak, hidup seperti itu berkat saudara ya, dibanding kita tiap hari cuma ngeliatin orang itu pakai apa, mobilnya bagus. Kita mah sekarang saya ngeliatan, kamu pengen beli itu, ada mobil Porsche-nya lagi, kita mobil pakai Porsche ya, pengen beli itu ya, enggak. Saya senang saudara ya, mudah-mudahan anak saya tidak berubah, apalagi kalau dia ini benar-benar mau jadi politikus segala macam, ya kan. Semoga hidupnya tidak berubah, kayak hidupnya sederhana. Kita belajar saudara ya, belajar dari banyak kesalahan dan kegagalan di masa lalu, dan kita belajar hari ini, ternyata hidup sederhana itu enak ya, hidup sederhana itu enak. Saya punya uang 100.000, ya pakainya begini, punya uang 1 juta, ya pakainya begini, ya sederhana saja, nggak usah yang aneh-aneh, dan nggak dituntut. Orang lihat saya ya begitu, ya lagi mau ganteng ya pakai dasi, ya terus nggak usah pusing orang mencibir ngelihat, ya nggak apa-apa. Begitu dia tahu pekerjaan kita melongo saudara ya, iya dong, ya kan. Kita mah pakaian mah bekas semua ya, tapi kalau mereka tahu proyek-proyek yang kita lakukan ya, mereka sampai terkejut-kejut saudara ya, sampai matanya mau keluar, sampai sampai gitu saudara ya. Kamu bukan mau panggil, bukan saudara, itu kita bermegah karena pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, ada buah yang bukan karena kehebatan kita, justru dalam kesederhanaan kita. Asik nggak? Asik. Daripada kamu pakai pakaian mewah segala macam, dipuji-puji, dompetnya kosong saudara. Mau nolong orang bingung. Sekarang saya kalau menolong orang cuma tinggal telepon sama Pak Yuwono kan. Pak Yuwono, ada nggak kita bisa tolong orang ini nggak? Enak kan? Siapa saja bisa kita tolong. Tinggal telepon Pak Dokter Yuwono. Pak Dokter, ini ada orang ini begini. Ya dah, moga ikutin aturan SOP-nya gimana ini. SOP-nya belum memenuhi, kurang sekian, coba nanti di-meetingkan. Wah gitu saudara ya. Daripada kamu pakai barang mewah, mau nolong orang setengah mati ributnya kan. Menolong orang, kamu sendiri perlu ditolong buat bayar cicilanmu. Biar ya, saudara ya. Orang enak itu hidup sederhana. Tapi banyak sekali orang yang bisa kita tolong. Aku miskin namun memperkaya banyak orang, kata Paulus. Enak saudara. Suatu hari kita akan menuai. Ya. Menuai persahabatan, menuai belas kasih, menuai cinta. Kita menuai ya pertemanan, tanpa kita harus tergantung sama orang lain, ya kan? Nggak tergantung loh saudara ya, kita nggak pernah tergantung sama orang. Kita punya uang, karena kita hidup sederhana maka kita punya uang. Tapi kalau kamu hidupnya nggak sederhana, kamu ngarep-ngarep uang, ada hamba Tuhan terkenal, sudah saya nggak sebut namanya, ya. Orang Tuhan ini kalau datang yang dibesukin cuma jemaat-jemaat kaya saja saudara ya. Udah mau dirasani sama orang-orang ya, yang dibesukin cuma orang-orang kaya saja.
Sehingga kalau ada hamba Tuhan ini datang, mereka buru-buru pada pergi, saudara ya. Karena selalu datang dan selalu cerita kesulitannya gini, beginilah, begitulah, segala macam. Kalau nggak ngasih nggak enak, mau ngasih dikit nggak enak, akhirnya mereka milih pergi. Kalau orang datang sama saya mau makan, saya nggak mau gratis, saudara. Begitu saya datang sekeluarga, makan gratisan, orangnya jengkel, sekali, dua kali, tiga kali, sebaik-baiknya orang senangnya gratisan. Tapi karena kami hidupnya sederhana, ya kita mau makan, masa nggak punya duit. Ya kan, kalau kita cicilan nggak punya cicilan, nggak punya kewajiban bayar cicilan mobil, cicilan rumah yang gedong, hidup kita sederhana. Ya, kalau sekedar makan, mau tiap hari makan di restoran ya bisa. Cuman ya sekedar makan ya, sekedar makan maksudnya ya. Tapi kalau mau tiap mau restoran apa mau tiap hari makan di restoran, istriku masaknya lebih enak, ya kan. Kecuali kampung dahulu itu memang luar biasa, saudara ya. Masakan Indonesia yang di kampung dahulu itu luar biasa. Satu lagi saya dapat nemu, saudara ya. Satu lagi itu di Rotterdam itu ya, saudara ya. Namanya restoran Jenny, ya, toko Jenny, enak juga, saudara ya. Itu masakannya sama tuh kampung dahulu sama Jenny itu di Rotterdam itu ya. Irwan ya, kalau Irwan saya baru nemu tuh. Saya lagi kesana lagi, mau kesana lagi ini, saudara, lagi cari waktu. Karena lumayan ya, rada muter sedikit ya, setengah jam. Hampir 45 menit, saudara ya. Tetapi, saudara, kita membangun pertemanan dengan kesederhanaan. Ya. Orang lihat didatangi kita pun nggak ngarep-ngarep, oh ini jangan-jangan datang meminta sumbangan. Kita miskin, namun kita memperkaya banyak orang. Dan kita mentalnya nggak gratisan. Ya, saudara ya, kita banyak memberkati teman-teman yang bekerja bersama dengan kita berkati. Untuk gratisan, apa-apa mintanya gratisan. Karena apa? Karena hidup kita sederhana. Karena hidup kita sederhana, maka kita bisa selalu memberkati. Bisa memberkati siapapun. Ya. Sehingga apa, saudara? Sehingga ini kita bisa menjadi, benar-benar menjadi berkat. Bukannya menjadi parasit. Banyak hamba Tuhan, harusnya jadi berkat. Tapi setiap kali datang, minta duit sama orang. Bukan buat proyek pekerjaan Tuhan, berdirinya sendiri karena apa? Karena dia pengen punya tas Birkin, karena dia pengen punya mobil mewah, karena dia pengen punya sepatu beli, sepatu yang mahal-mahal, karena dia pengen jalan-jalan ke Israel, karena dia pengen keliling dunia. Saya mah jalan-jalannya cukup di pantai aja di Scheveningen. Wah, sudah happy, saudara ya. Nah, kita 8 tahun ya, 7 tahun saya di Eropa. Ya, kita baru liburan gara-gara Bu Mantuk datang, ada di traktir. Karena mereka pergi jalan, saya setirin ya. Setirin kan ikut jalan namanya kan. Baru kita tuh ke Swiss itu lihat nginep di villa, dibayari sama mereka, saudara ya. Mereka bareng-bareng ya gitu kan, namanya supir kan, saudara, kita kan supir. Nah, seneng aja ya. Senang, saudara ya. Baru tuh kita bisa jalan-jalan jauh tuh ya. Ya biasanya ya kita jalan-jalan kalau ada pelayanan baru kita bisa jalan. Itu sederhana. Senang, saudara ya. Berkat Tuhan itu nanti ada karunia menikmati selalu ada. Namun paling utama, saudara, kalau terlalu mewah, ya, kalau buat orang kayak saya, jangan, saudara ya. Kasihan saya nanti, saudara, imannya runtuh, ya nah. Nanti kasihan kamu. Jangan terlalu mewah, yang sederhana saja. Kalau mau traktir saya yang simpel-simpel saja, saudara ya. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya ini jadi rema buat kamu, menjadi obsesimu. Apa, saudara, obsesinya? Hidup sederhana. Itu di dalam kebersahajaan. Ya, bersahaja dalam hidup setiap hari. Ya, Tuhan Yesus memberkati.